Jemaah Haji Indonesia mulai menjalani ibadah wukuf pada hari ini di tenda masing-masing. Rangkaian wukuf di Arafah diawali dengan khutbah wukuf, salat jamaah asar, zuhur dan asar, serta zikir dan doa. Dan untuk mengulas rangkaian ibadah haji dan keutamaan wukuf, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan virtual. Di antaranya ada Kepala Badan Penyelenggaraan Haji atau BP Haji, Muhammad Irfan Yusuf atau Gus Irfan, serta Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia atau MUI Amir Syah Tambunan. Assalamualaikum, selamat malam Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat sore. Baik, terima kasih Gus Irfan telah bergabung sambil kita menunggu Pak Amir Syah dari Sekjen MUI untuk bergabung. Saya ke Gus Irfan terlebih dahulu. Gus, mungkin boleh disampaikan sejauh ini bagaimana jalannya penyelenggaraan wukuf? Apakah ada catatan khusus mungkin? Alhamdulillah semua berjalan dengan baik, tapi memang benar ada beberapa catatan-catatan yang menjadi perhatian kita untuk pelaksanaan haji tahun depan. Catatan itu antara lain koordinasi kita dengan syarikah, bagaimana jadwal penjemputan kita dari hotel untuk dibawa ke Arafah itu sepertinya ada beberapa syarikah yang kurang pas, sehingga tadi sampai jam 9 pun saya pribadi masih deg-degan karena ada beberapa jamaah yang belum terangkut dari hotel. Tapi alhamdulillah menjelang jam 10 semuanya sudah terangkut menuju Arafah. Baik, artinya saat ini seluruh jemaah haji Indonesia sudah tiba di Arafah ya, Gus Irfan, tidak ada lagi yang belum tiba atau dalam perjalanan? Alhamdulillah sudah tiba semua karena sudah hampir asar ini. Wukufnya kan setelah duhur tadi. Dan alhamdulillah semuanya datang ke sini. Dan juga catatan lain memang beberapa syarikah kurang menyiapkan tempat tenda untuk para jamaah, tapi alhamdulillah dibantu kerajaan Saudi dengan tenda cadangan dari pemerintah Saudi sehingga semuanya bisa tertampung di dalam tenda. Baik, kemudian untuk cuaca di Arafah saat ini seperti apa, Gus Irfan? Karena kalau kami lihat dari gambar seperti sangat terik ya. Ya, terik hampir 50 ini. Karena itu pemerintah Saudi mengeluarkan himbauan setengah larangan antara jam 10 sampai jam 3 jangan keluar dari tenda karena sangat berbahaya dan cuaca yang sangat terik. Baik, lantas untuk kondisi kesehatan dari seluruh jemaah calon haji kita sejauh ini bagaimana catatannya? Apakah banyak yang mengalami dehidrasi mungkin di tengah cuaca yang sangat panas tersebut? Kita awal sudah menghimbau para kita untuk tidak keluar. Yang kedua untuk lebih banyak atau lebih sering minum air putih sehingga alhamdulillah untuk dehidrasi relatif tidak banyak. Tapi memang pada dasarnya memang jamaah kita banyak yang lansia sehingga perlu pengawasan khusus berkaitan dengan kesehatan mereka. Baik, lantas untuk sejauh ini bagaimana mitigasi yang disiapkan oleh pihak pemerintah kita dan juga teman-teman dari syarikah di sana untuk memitigasi adanya potensi calon jemaah haji yang mungkin mengalami keadaan darurat dengan cuaca yang ekstrim dan juga padatnya jadwal yang tengah dilakukan dalam rangkaian ibadah haji ini? Petugas kita selalu menempel ke jamaah-jamaah yang berisiko tinggi dan selalu komunikasi dengan tim kesehatan. Jadi jika mendapatkan jamaah yang agak mencurigakan situasinya, segera langsung koordinasi dengan tim kesehatan. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dengan baik. Baik, mungkin bisa dijelaskan juga nih mungkin Gus Irfan, untuk tahun ini sendiri apakah ada inovasi baru yang telah dilakukan dalam penyediaan tenda, logistik ataupun fasilitas sanitasi di Arafah? Kalau dibilang inovasi baru, yang sangat signifikan adalah kita tahun ini menerapkan 8 syarikat.
perusahaan yang mengelola jamaah haji kita. Selama bertahun-tahun berturut-turut perusahaannya cuma satu. Hari ini kita tahun ini coba 8 perusahaan, 8 syarikat. Walaupun memang dari 8 itu teman-teman yang kemungkinan terlalu banyak. Tapi karena memang sudah kita dapat 8, kita berjalan sekaligus kita evaluasi untuk tahun depan. Dari 8 mungkin harus kita evaluasi mana yang bagus, kita pertahankan. Kalau perlu kita tambah, ada yang rata-rata tapi masih bisa dijalankan, dan mungkin ada beberapa yang harus kita juara tahun depan. Baik. Nah, kemudian untuk kapasitas tenda nih, Gus Irfan, untuk tenda yang telah disediakan bagi jemaah haji Indonesia di Arafah ini sebenarnya kapasitasnya ini ada di kisaran berapa dan cukup nyamankah untuk para calon jemaah haji ini menjalankan ibadahnya, dan zonasinya seperti apa diaturnya? Tentu kalau bicara nyaman, kita akan sulit menggunakan kenyamanan karena space di Arafah ini memang cukup terbatas. Kemarin kita hitung-hitung satu orang itu sepertinya terjatah sekitar 0,80 cm, sehingga untuk tidur selonjor pun agak susah. Tapi karena di Arafah ini nggak terlalu lama, hanya siang, kemudian kita tidak terlalu bermasalah. Yang justru kita pikirkan adalah di Minanya, tenda di Mina. Kita kemarin sudah memperkirakan dan merencanakan, bahkan sudah mensimulasikan tanazul. Artinya apa? Artinya dari 200.000 jamaah haji kita, tinggal semuanya tinggal di tenda Mina. Sebagian kemarin kita hitung sekitar 37.000 orang akan tanazul, kalau artinya melepaskan diri dari tenda, kembali ke hotelnya masing-masing. Nah, pada detik-detik terakhir kemarin malam, menjelang pelaksanaan wukuf, ada keputusan dari pemerintah Saudi untuk tidak menjalankan tanazul secara umum, secara universal, yang kita rencanakan dengan berbagai pertimbangan. Tapi yang jelas pertimbangannya masalah keamanan kondisi para jamaah kita, dan kita paham itu. Kita baik. Dan untuk beberapa jamaah kita yang memang perlu sekali untuk tanazul tetap diperbolehkan. Itu memang yang kita apresiasi pada pemerintah Saudi, sangat akomodatif terhadap kita. Baik. Kemudian Gus Irfan, kita tahu ya setelah nanti rangkaian di wukuf ini, Arafah ini selesai, calon jemaah haji akan segera diberangkatkan menuju ke Musdalifah dan ke Mina. Kira-kira ini teknisnya akan seperti apa dijalankan untuk menghindari adanya salah ataupun koordinasi yang kurang tepat seperti waktu mau berangkat ke Arafah ini? Silakan. Ya, kebetulan di tiap-tiap bis pasti ada semacam mursyid yang penunjuk jalan supaya tidak salah. Yang kedua, kita tetap menggunakan sebagian besar skema murur. Murur artinya nggak perlu berhenti, nggak perlu turun di Musdalifah, hanya tetap jalan pelan, sehingga itu akan mengurangi kemacetan dan kepadatan di jalan. Karena kita hitung kalau sekedar turun diperlukan paling nggak 10 menit, kemudian naik lagi 10 menit lagi, artinya 20 menit, sehingga kita putuskan kita murur saja, tidak usah turun dan jalan. Itu salah satu upaya kita untuk mengurangi kemacetan di perjalanan. Baik. Baik, kita diantisipasi ya segala kemungkinan untuk menghindari dari catatan-catatan khusus seperti mau berangkat ke Arafah ini ya, Gus ya. Nah, kemudian kalau dari Gus Irfan sendiri terkait dengan pelaksanaan rangkaian ibadah haji sejauh sampai dengan saat ini, apa yang menjadi makna tersendiri mungkin dalam rangkaian ibadah ini untuk Gus Irfan? Itu ibadah haji adalah salah satu perintah dari hukum Islam. Jadi saya melihat banyak sekali jamaah haji kita yang sepuh-sepuh yang menurut saya itu secara fisik kurang pas untuk berangkat, tapi mereka tetap semangat, dan saya sangat terharu melihat perjuangan mereka, semangat mereka,
sehingga kami-kami yang relatif muda ini mau nggak mau terpacu, tertakut bersama semangat dibandingkan beliau-beliau yang sebelum itu. Yang kedua, bagaimana juga haji ini adalah ibadah yang memerlukan banyak fisik. Dan itu bagi para jamaah haji kita nanti yang akan berangkat pada tahun depan, tolong disiapkan fisiknya supaya supaya bisa perjalanan ibadah haji bisa berjalan dengan lancar. Itu aja, Pak. Baik, kemudian sejauh ini Gus, apa sih sebenarnya yang menjadi larangan atau mungkin anjuran bagi para jemaah haji dalam proses wukuf hingga nantinya akan berangkat ke Musdalifah ataupun Mina? Yang jelas tentu ada larangan-larangan dalam kitab Iqram ya, yang sudah tahu semua, tapi yang anjuran dan mungkin himbauan atau mungkin larangan dari pemerintah Saudi, misalkan antara jam 9 sampai jam 3 itu jangan keluar ke tenda. Itu semua demi keamanan para haji sendiri, karena memang panas sekali, luar biasa panasnya. Itu yang pokok. Yang kedua juga himbauan untuk lebih banyak sering minum air untuk mencegah adanya dehidrasi pada tubuh kita. Itu aja, Mbak. Baik. Nah, kemudian kita tahu ya bahwa dalam pelaksanaan haji tahun ini ada sejumlah hal-hal yang berbeda jika dibandingkan dengan pelaksanaan haji pada tahun 2024 lalu, di mana ini terkait dengan apa yang sudah ditetapkan oleh kebijakan Arab Saudi, seperti salah satunya adalah tanazul. Nah, untuk hal ini sendiri, bagaimana pemerintah Indonesia mungkin melalui BP Haji juga dan Kementerian Agama mengantisipasinya untuk menghadapi puncak haji yang akan kita lewati sebentar lagi? Pertama, haji nggak lewat, Pak. Jadi kita udah mendekati asar. Haji itu Arafah dan Arafahnya sudah hampir selesai. Yang kedua, tanazul itu lalu programnya dan bukan pemerintah Saudi. Dan kita sudah merencanakan tanazul itu dalam rangka untuk mengurangi kepadatan di tenda di Mina. Karena salah satu kendala kita adalah padatnya tenda di Mina. Kita berharap dengan tanazul maka tenda di Mina akan longgar. Tapi ketika tiba-tiba pemerintah Saudi melarang ada tanazul yang resmi, yang kolosal, itu juga jadi catatan buat kami. Ternyata kita harus mengantisipasi ini karena pasti jamaah yang berada di tenda ini akan semakin padat. Sehingga kita harus menyiapkan antisipasi apa yang bisa kita lakukan dalam rangka mengatasi kepadatan dari tenda-tenda di Mina. Baik. Kemudian Gus Irfan, sejauh ini apakah ada pesan-pesan mungkin yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Kementerian Agama atau BP Haji yang untuk diteruskan kepada calon jemaah haji yang tengah dalam rangkaian Haji 2025 ini agar bisa mencapai haji yang mabrur? Tentu beliau memesankan pada kami, pada jamaah, tolong ikuti segala aturan dan anjuran dari pemerintah Saudi, ikuti aturan dan anjuran dari panitia haji kita sendiri, semuanya dalam rangka untuk menciptakan kenyamanan bagi jamaah haji agar bisa khusyuk melaksanakan haji, dan kita membawa jamaah haji mendoakan Indonesia agar tetap menjadi negara yang tetap tentram, negara yang sejahtera, dan negara yang berdaulatun warahmatullahi. Baik, nah kemudian mungkin yang terakhir nih Gus Irfan, apakah ada himbauan lagi mungkin yang khusus bagi para jemaah yang saat ini tengah menjalani wukuf di Arafah hingga nanti akan selesai rangkaiannya di Puncak Haji 2025 ini, seperti apa yang paling penting dan harus diingat agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan? Ya, tetap harapan kita, himbauan kita, para jamaah kita tetap mengikuti arahan dan aturan-aturan dari panitia haji kita, supaya apa? Supaya semuanya berjalan lancar sesuai dengan harapan kita. Kita bisa bayangkan, Mbak, kita punya 200.000 lebih jamaah. Kalau
semuanya berjalan sendiri-sendiri tentu akan bermasalah. Karena itu panitia mengatur semuanya, mengatur pola pergerakan, mengatur pola masuk ke tenda, mengatur kapan melempar jumroh, mengatur kapan tawaf ibadah, diatur semuanya supaya lancar dan aman. Tidak ada tabrakan-tabrakan, benturan-benturan yang mengkhawatirkan bagi kita semuanya. Saya kira itu. Baik, kita harapkan seluruh rangkaian ini bisa berjalan dengan aman, dengan lancar, dan semuanya bisa jadi haji yang mabrur ya. Terima kasih Kepala Badan Penyelenggaraan Haji atau BPHJ Bapak Muhammad Irfan Yusuf, Gus Irfan, telah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama.